warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba. Di episode spesial Ramadan kali ini, ada suara baru loh di podcast Unisba. Halo, kenalin, nama saya Zaskia Azizah yang akan menemani Sobat Unisba berbagi cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Unisba? Aku harap kalian selalu baik dan juga sehat dimanapun kalian berada. Dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita tetap istiqomah dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Nah, di episode spesial Ramadan kali ini, saya juga berkesempatan berbincang dengan beliau yang spesial juga, yakni Ketua Elpani Universitas Islam Blitar, Bapak Dr. Nailul Khairi, MPDI. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Bapak Nailul? Alhamdulillah, ya insya Allah masih puasa ini Mbak. Masih semangat ya puasanya Bapak? Alhamdulillah, bi khairin, ya. Nah, seperti yang kita tahu nih Bapak, di bulan Ramadan itu kan sering sekali dimaknai sebagai bulan yang penuh berkah dan juga momentum untuk memperbaiki diri. Betul. Mungkin di tengah kesibukan aktivitas kampus maupun aktivitas rutinitas di rumah. Nah, namun tidak sedikit juga orang yang menafsirkan bahwa bulan Ramadan itu tidak lebih sekedar dari rutinitas tahunan saja. Mungkin kalau dari sudut pandang Bapak Nailul, gimana sih Bapak Nailul memaknai bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah untuk momentum perbaiki diri? Baik, Ramadan ini memang momen untuk sekolah nafsu kita ya. Betul. Dimana pada bulan suci Ramadan seperti ini, sebenarnya para setan itu kan sedang dibelenggu. Iya, Bapak. Sedangkan nafsu kita kan tidak. Kita harus memahami diri kita bahwa di diri kita itu ada jiwa, ada ruh, ya kan? Juga ada nafsu. Nah, di saat-saat seperti inilah kita teruji. Nafsu kita itu seperti apa? Ya kan? Nafsu kita itu seperti apa? Apakah tetap liar seperti di luar bulan suci Ramadan ataukah sudah tunduk dengan perintah? Di sini kita diperintah untuk melaksanakan puasa, ya kan? Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari hawa nafsu dan sebagainya. Betul. Apakah sudah sampai seperti itu atau belum? Nah, barometernya seperti itu. Kalau kita sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dititahkan oleh Rasulullah dan sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah momen kita untuk memperbaiki diri, untuk mendidik nafsu kita, untuk senantiasa tunduk terhadap perintah-perintah Allah, begitu. Ya. Nah, kalau menurut Bapak, ada nggak sih langkah awal yang terpenting bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan ini? Baik, pertama satu ya, kesehatan. Iya. Kesehatan fisik harus dijaga dulu. Sehingga karena apa? Bulan suci Ramadan itu, puasa itu membutuhkan fisik yang fresh, ya kan? Fisik yang sehat. Nah, yang kedua apa? Persiapan hati kita. Hati kita harus senantiasa sehat juga, ya kan? Sekali, Bapak. Yang mungkin selama ini kita mungkin sering marah-marah atau sering hati gak enak, itu harus dikesampingkan dulu. Kita taubati dulu, ya kan gitu. Bahkan Sayyid Al-Maliki Al-Hasan dawuh, paling tidak ketika bulan Sa'bannya itu, ya kan, perbanyak istighfar untuk mentaubati diri. Guna apa? Nanti ketika kita sudah check in di bulan suci Ramadan, kita sudah betul-betul ready. Kita sudah betul-betul siap menghadapi bulan suci Ramadan. Ibarat kita menyambut seorang tamu. Inilah Ramadan, tamu yang agung. Kita sambut dengan seksama. Kita siapkan betul, ya kan? Bahkan kalau kita sedang kedatangan tamu kan kita disunahkan untuk menghias diri dan sebagainya. Disitulah momen di mana kita tuh harus mempersiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan, jaga hati. Nah, begitu. Berarti sebelum menjelang di bulan Ramadan ini kita harus bersih-bersih dulu ya Bapak, Betul. Mungkin dari dalam jiwa, amarahnya, mengontrol emosinya, begitu. Iya. Lalu untuk menjaga strategi dan fokus bagi mahasiswa itu gimana sih? Apalagi kan di bulan Ramadan ini tantangan untuk tekanan tugasnya itu tetap banyak. Iya, pertama kita harus memahami diri kita, Mbak. Jadi ketika bulan suci Ramadan seperti ini,
Ya kan? Kita harus senantiasa kembali kepada niatan kita. Harus senantiasa tajdidun niyah, memperbaiki niat. Yang kedua apa? Yang kedua, kita itu harus mengukur diri kita itu. Jadi kewajiban dan sunnah, bahkan kewajiban akademik, kita harus senantiasa mengukurnya. Contoh misalkan begini, kewajiban syar'i misalkan ya kan, sholat 5 waktu. Apalagi di momen bulan suci Ramadan seperti ini, kita harus perhatikan betul. Satu. Yang kedua, ibadah sunnah. Nah, kekuatan kita seperti apa untuk melaksanakan ibadah sunnah itu? Apakah kita harus semalam suntuk tidak tidur untuk tadarus? Mungkin nggak kekuatan kita, fisik kita untuk melakukan itu? Itu kita harus ukur juga. Dengan apa? Dengan kewajiban kita berupa kewajiban akademik. Nanti kira-kira itu bisa bertabrakan apa tidak? Sehingga kita ketahui diri, oh kekuatan saya seperti ini, udah. Jadi bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan diri kita sehingga semuanya bisa bernilai ibadah. Karena apa? Nabi pun dawuh begini, kam min amalin yatasawwar bi surati amalid dunya yasiru bi amal akhirah bi husniya. Banyak amal-amal yang secara fisik itu adalah kelihatan amal dunia, tapi karena diniati dengan niat yang baik, maka itu akan jadi amal akhirat. Sehingga ketika misalkan kita lelah ya kan, misalkan pagi sampai siang bahkan sampai sore, misalkan jadwal kuliah, jadwal akademik, ya udah lakukan itu sebagai kewajiban kita. Hablum minan nas. Kemudian juga kewajiban kepada Allah, hablullahi apa? Seperti sholat 5 waktu. Ya lakukan sebagaimana apa yang sudah disyariatkan. Kemudian ibadah sunnah, ya dilakukan sekuat tenaga. Jangan sampai melampaui batas. Nah, sehingga apa? Nanti pun ketika kita malam sudah lelahnya kita pun bisa bernilai ibadah. Karena apa? Lelah kita, istirahat kita itu untuk mempersiapkan amal ibadah untuk yang besok itu. Sehingga keseharian itu sebagai amal ibadah yang punya nilai kualitas ibadah begitu. Iya. Jadi tadi ada mengukur kemampuan ya Bapak. Iya. Mengukur kemampuan baik akademik maupun beribadah, wajib dan sunnah itu harus diukur sebagaimana kita mampu melakukannya. Iya. Jadi tidak melakukan se-over mungkin gitu ya. Kalau melampaui batas kita bisa jatuh, bahkan mungkin bisa jadi 5 hari puasa kita sudah jatuh sakit. Nah ini kan malah kita rugi. Nah gitu kan? Iya betul sekali. Kalau untuk kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa nih saat bulan Ramadan, kita tuh yang jelas dihadapkan dengan Gen Z ya, yang mana kita tuh tidak lepas dari yang namanya smartphone ya kan, gadget. Terus kita nggak lepas dari yang mana medsos ya kan. Betul sekali. Selama bulan puasa ini yang sering terlena adalah ketika kita itu pegang smartphone. Ya kan, kita akan terlena dengan scroll medsos, ya kan, scroll YouTube, ya kan, meskipun itu pendek, atau bahkan kita karena waktunya luang, kita scroll lihat drama-drama pendek, apalagi yang hobi drakor itu, ya kan. Betul, ini akan Cina juga betul. Ya, ini kalau nanti kita sampai melihat tema-tema yang mana itu mengasah intuisi kita, emosi mungkin ya, itu kan memantik nafsu kita nanti ya kan. Betul, nafsu amarah kita, dan nanti akan keluar dari ruh nilai-nilai fitrah dari puasa itu sendiri. Ini kan membahayakan. Ini yang kadang orang itu terlena di situ. Belum lagi nanti kata terlintas niatan-niatan yang tidak baik dan sebagainya. Ini yang perlu dijaga. Makanya scroll medsos, scroll HP itu diganti dulu dengan scroll Al-Quran atau ya kan, dengan scroll tasbih atau bagaimana begitu. Misalkan puntoh ya, namanya manusia kan kadang juga jenuh. Saya juga jenuh baca, jenuh kan istirahat dulu, ya kan. Tapi kalau medsos yang kita scroll capek, nanti kan kadang terlelap bangun sudah scroll lagi, ya kan? Kan begitu. Tapi kalau kita scroll Al-Quran, meskipun capek ya udah capek kan begitu. Capek istirahat, dan nanti mulai lagi kan tidak apa-apa. Mumpung momen bulan suci Ramadan. Karena apa? Ramadan adalah zaman barokah. Ramadan adalah waktu untuk menambah kebaikan. Begitu. Jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu adalah kesalahan dari dirinya sendiri ya, seperti scroll TikTok, scroll YouTube,
ataupun melihat drama-drama yang di YouTube maupun di aplikasi apapun itu, kita juga harus bisa membatasi diri kita. Betul, itu harus dikontrol sendiri. Iya, terutama bulan suci Ramadan seperti ini. Jadi harus bisa lebih mengontrol diri sendiri agar tidak terbawa emosi maupun hal-hal yang lainnya. Lalu untuk strategi menyeimbangkan ibadah dengan kewajiban akademik sendiri. Baik. Jadi begini, tadi sudah saya sampaikan, kita kan harus tahu diri, ya kan, mengukur kemampuan kita, ya kan. Karena apa? Pada bulan suci Ramadan seperti ini kan jadwal kita akan berubah kan. Yang tadinya kita terlelap, kita harus bangun malam untuk sahur misalkan. Atau biasanya kita habis sholat isya, kita bisa layah-layah, ini tidak. Kita semampunya kita untuk qiyamul lail, untuk sholat tarawih dan sebagainya. Nah, oleh karena kita harus mengukur diri juga. Seberapa kekuatan kita untuk menempuh amaliyah-amaliyah yang membutuhkan fisik itu. Nah, kemudian apa? Yang perlu kita perhatikan lagi begini. Imam Al-Ghazali itu pernah berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Dan tingkatan puasa itu ada tiga. Yang pertama siyamul am. Puasanya orang umum atau reguler lah katakan begitu ya. Kalau kita beli tiket ya kan, tiket kereta api ya kan, ada yang ekonomi, ada yang eksekutif gitu kan. Nah, kalau yang puasa am itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Dan kayaknya itu kurang begitu berdampak, ya kan? Paling nanti maghrib sudah selesai makan ya udah. Kenyang. Iya, tapi kalau masih marah-marah, kalau ada teman yang lain masih kita bully, ya kan? Kalau ada orang lain jahat tetap kita rasani, kita obral di medsos, itu nanti kurang berdampak. Yang kedua, puasanya orang khusus, ya kan? Di mana orang itu selain menahan diri dari makan dan minum, dia juga menahan dari perbuatan dosa yang ditimbulkan oleh sa'iril jawari, dari anggota badan, mulai mata, tangan, mulut, ya kan, kaki, itu mulai di situ. Sehingga apa? Sudah mulai ada kespesialan dalam berpuasa itu. Jadi yang biasanya itu dia, tadi saya sampaikan sampai scroll medsos biasanya sampai keterlaluan ya kan? Iya, sampai terbawa emosi. Iya. Nah ini gitu. bisa ditahan terlebih dahulu karena bulan suci Ramadan. Nah ini puasa khusus. Yang ketiga, ini yang tingkatan level paling tinggi. Puasanya khuasil khuas, khususnya khusus, spesialnya spesial. Yaitu dia bisa menjaga hati tetap fokus pada Allah. Bagaimana caranya? Caranya begini. Ketika orang itu melaksanakan kewajiban, dia lakukan kewajiban itu. Tapi dia tidak lupa dengan apa? Menyadari bahwasanya dia melakukan kewajiban itu karena ada kekuatan dari Allah. Ya Allah, saya bisa sholat seperti ini ya karena pertolongan-Mu. Ya Allah, saya bisa puasa seperti ini karena pertolongan. Ini terus, ya, menit by menit, detik by detik. Hatinya terus begitu. Iya. Kemudian apa? Di luar ibadah fardu, misalkan di luar sholat kita kan bisa kan jalan-jalan atau sambil duduk-duduk, itu juga begitu. Dia melihat pohon misalkan, oh pohon itu daunnya jatuh, ya Allah ini karena kudrahmu seperti ini. Ya Allah itu ada ayam bisa mendidik anak-anak yang kecil itu karena kudrahmu juga. Terus begitu, ada penyadaran seperti itu. Nah, orang yang bisa seperti ini hatinya, waduh luar biasa. Karena apa? Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan ya kan, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Yang tidak tertulis banyak. Bahkan andaikan ditulis samudra sekian ini untuk sebagai tintanya nggak cukup untuk menulis ayat Al-Quran itu. Ayat Allah itu nggak cukup. Untuk menulis tanda-tanda kebesaran Allah itu nggak cukup. Di sana disebutkan laukanal bahru midadal li kalimati rabbi. Andai saja al-bahru samudra itu dijadikan tinta midadal li kalimati rabbi untuk menulis kalimat tanda-tanda kebesaran Allah, la nafidal bahru, maka habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum tanda-tanda kebesaran Allah itu habis, ya kan? Ditulis. Betul. Masih banyak, ya kan? La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimislihi madada. Meskipun didatangkan lagi, samudra dipenuhi lagi, nulis lagi, nggak akan habisnya. Oleh karena itu, bagi para orang yang khusus, ketika dia itu menelaah, tafakur itu, Masya Allah, luar biasa. Ayat-ayat kebesaran itu luar biasa banyak. Sehingga yang ada itu hanya kebesaran Allah. Nggak ada yang salah itu juga dari
Yang menentukan juga Allah. Kalau ada orang benar yang benarkan pun juga Allah. Semuanya Allah begitu. Makanya dalam kalimat tadi kan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ada hanya Allah. Kan begitu. Berarti yang di dunia ini yang muncul ya kekuasaan Allah, kekuasaan begitu. Itu puasanya orang yang khusus. Sehingga ketika dia itu melihat alam semesta ini nyaris nggak ada yang salah. Karena semuanya berjalan atas kudrahnya Allah. Begitu. Jadi tadi untuk strategi mahasiswanya adalah berusaha untuk menghadapi fokus dan juga beribadah semampu mungkin. Iya. Dan juga ada 3 tingkatan dari puasa ya. Iya. Jadi penyadaran diri dulu, Mbak. Jadi dia harus menyadarkan diri bahwa saya itu sedang berpuasa. Kemudian kita kira saya itu puasanya mau yang level berapa gitu, ya kan? Jadi begitu setelahnya. Oh, kita tuh hari ini sedang puasa toh. Nah, itu level yang berapa, apa yang reguler, ya kan? Apa yang naik lagi, apa yang paling tinggi, kan begitu. Nah, gitu. Berarti mengukur kemampuan dulu ya. Iya, kita iya. mampunya puasa di level berapa, mungkin di level umum atau yang khusus atau khususnya khusus. Iya. Betul. Lalu untuk cara mengelola emosi dan stres pada Iya. saat berpuasa bagaimana ya? Oke. Jadi begini. Kita itu di dalam diri kita itu harus nyadar bahwasanya kita itu selain jiwa kan juga ada ruh. Betul. Ini ruh apa? Nafsu. Nafsu itu sebelum kita meninggal dia itu tetap ada dalam diri kita dan harus kita pahami. Sehingga apa? Di dalam bulan puasa seperti ini kira-kira perihal apa yang itu dikategorikan adalah bisikan dari nafsu atau bisikan dari hati. Karena apa? Nafsu cenderungnya begini, nafsu qolat halmi mazid. Dia tuh pengennya nambah gitu. Misalkan buka ya, pengennya nambah menu ini, menu itu, menu ini. Ini berarti nafsu. Betul. Tapi kalau jiwa ruhnya, kita butuh apa sih? Kalau buka ya udah, kita buka puasa. Contoh aja gini, mau apa sudah maghrib tuh ya, sudah kentong maghrib itu misalkan, sudah adzan maghrib. Kita minum itu karena manisnya teh atau karena kita diperintah untuk berbuka puasa. Oh iya, saya berbuka ini memang diperintah untuk berbuka, yaudah saya buka. Klek. Nah, itu baru di situ muncul penyadaran. Oh, berarti langkah kita apapun itu kan karena berdasarkan perintah dari Allah. Bukan karena waduh, ini enaknya teh dulu deh kayaknya. Ini enaknya es campur dulu deh kayaknya. Ini menu yang itu. Nah, itu kan sudah kita tertipu oleh nafsu diri kita sendiri. Nah, itu kalau terbiasa seperti itu kita kan jadi hilang, jati diri kita itu hilang. Sehingga kita itu apa ya? Belum bisa merasakan bahasa tasawuf, belum bisa merasakan nuansa ketuhanan. Di mana nuansa ketuhanan, nuansa yang betul-betul suci di sana. Tidak ada yang lain. Jadi kesenangan yang bernuansa ketuhanan akan luar biasa rasanya. Nah, sehingga seperti ini. Nabi bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, ya kan? Yang pertama itu farhatun indal iftar. Ketika buka itu, suasana kan udah senang, ya kan? Mesti senang orang itu. Bahkan kita lihat di pinggir jalan banyak penjual takjil, ya kan? Itu kalau mendekati maghrib, masya Allah, luar biasa rasa senangnya. Belum lagi kalau sudah apa? Wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kalau dia itu sudah apa itu? Merasakan, oh ini saya puasa sehari ya Allah karena pertolonganmu ini, saya bisa seperti ini. Itu luar biasa rasanya. Nah, sehingga ketika kita itu bisa mengelola emosi kita dari mulai dari mengetahui oh ini adalah bisikan nafsu, oh ini bisikan hati. Nah, itu kita akan senantiasa menikmati puasa betul-betul berkualitas begitu. Puasa itu betul-betul berkualitas. Jadi harus bisa membedakan antara kemauan nafsu dan juga kemauan dari hati kita. Iya, ya ini momen Ramadan kan begitu. Sekolah untuk diri kita sendiri seperti itu. Oh ini nafsu, oh ini hati, oh ini bisikan dari hati kita, dari malaikat kan begitu. Kalau nggak begitu kan kita akan ya itu hilang jati diri kita kan. Kita manusia atau sama seperti yang lain kan begitu jadinya. Ya kan? Coba gini aja, analoginya begini. Kucing itu kalau biasa dikasih makan pagi dan sore, dia kan minta pagi dan sore ya kan. Kalau kita tuh hanya terbiasa dijadwalkan makan sahur dan buka, apa bedanya kan begitu. Tapi kalau kita tuh kita lakukan dengan penuh kehati-hatian, penuh penyadaran akan berbeda dengan mereka. Nah itu di situ bedanya. Jadi pembeda antara yang berakal dan juga tidak berakal. Iya.
dan berhati gitu ya. Iya, berhati. Nah, Juga gitu. tidak berhati. Oke. Kalau untuk seberapa besar peran lingkungan, seperti lingkungan teman, lingkungan Baik. kampus, dan juga lingkungan keluarga dalam menentukan suatu kualitas ibadah seseorang? Iya, jadi makanya begini ya. Orang berpuasa itu tadi saya sampaikan kurangilah yang namanya scroll ya kan, meskipun TikTok. Mungkin misalnya begini, Ustadz, Pak, saya tuh nyekrolnya pengajian loh. Saya nggak bisa jamin kok itu ya. Mungkin pengajiannya mungkin 2-3 tema ya kan. Habis itu nanti ada yang lain. Ya gitu kan. Tapi kalau mau memang niatan untuk mengaji itu, cobalah pergilah ke majelis taklimnya aja. Jangan scroll lewat medsosnya. sosial, Iya, betul. itu akan namanya kita itu bersanding dengan nafsu loh ya. Kita nggak tahu tiba-tiba ada tayangan yang lewat yang lain, kita akan tertarik yang itu. Tapi coba kalau di majelis taklim kita kan harus terjaga dulu di situ dan sebagainya gitu kan. Nah, oleh karena itu bagaimana untuk menjaga diri kita ya kan, senantiasa fokus tadi kan, senantiasa fokus ya kan, sehingga apa? Ketika kita itu bisa menjaga diri kita ya kan, menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya itu bersanding dengan nafsu kita, kita akan lebih bisa menikmati puasa itu, lebih bisa meningkatkan kualitas di puasa itu, begitu. Baik, jadi sangat berpengaruh ya jawabannya. Iya. Kemudian yang kedua gini Mbak, selain human capital ya, kita memperbaiki diri. Yang kedua apa? Social capital itu memang berpengaruh juga tadi ya. Iya, betul. Jadi, Seperti keluarga, kampus. coba kalau kita itu bayangkan begini ya, kita barusan berada di comberan yang penuh dengan sampah. Kemudian kita terbangun dari comberan itu, rasanya bagaimana? Nyaman nggak di badan kita? Lega. Nyaman nggak? Iya, nyaman. Gini, maksud gini, ketika kita berasal dari comberan ya, kan baunya gak enak gitu loh. Kita belum bersih diri, enak nggak? Masih gak nyaman ya kan? Itu apa? Gambar lingkungan yang tidak enak. Tapi kalau kita tuh barusan mandi, pakai sabun bersih, enak nggak? Enak. Nah, sehingga apa? Social capital itu sangat berpengaruh. Coba kalau dalam suasana puasa, kita berada di tempat yang di situ, mohon maaf, lingkungan gibah, ya kan? Meskipun gibahnya online, ya kan? Nyaman nggak? Pasti nggak nyaman. Puasa kita nggak akan enak. Tapi kalau kita tuh di tempat lingkungan yang sehat, ya kan? Di situ membicarakan ilmu, membicarakan akademik, membicarakan sesuatu yang bernilai, nanti puasa kita semakin enak. Pas buka puasa, rasanya pun juga nikmat. Tapi coba kalau pas puasa mulai pagi kita temukan dengan orang, diajak ngomongin tetangga, diajak ngomongin saudara, diajak ngomongin orang lain, pasti nggak enak. Oleh karena itu, social capital sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah betul, seseorang. iya, kita harus memilih itu, memilih yang lebih baik. Nah, gitu. Ya, harus pintar-pintar memilih lingkungan yang kita tempati. Dan apa sih kebiasaan kecil yang berdampak pada kualitas ibadah seseorang? Iya, jadi yang jelas adalah penyadaran diri, Mbak. Jadi setiap kali, setiap waktu ya kan, kita harus nyadar, oh saya tuh sekarang sedang berpuasa. Oh hari ini tuh saya tuh diperintah untuk apa sih? Oh jam 12 misalkan sudah masuk waktu zuhur. Oh berarti saya diperintah untuk sholat zuhur. Oh habis itu kita diperintah apa sih? Oh hari ini saya kewajiban akademik. Ya udah kita akan lakukan kewajiban itu. Nah jadi kita harus nyadar. Kalau enggak kita akan terlena kok. Akan terlena. Karena itu kita itu dibayang-bayang oleh nafsu kita sendiri. Dibayang oleh nafsu kita sendiri. Begitu. Harus sadar dengan diri kita. Berarti kita harus sadar dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan pada saat itu. Kita tidak boleh istilahnya? Terlena. Iya. Kita tidak boleh terlena Betul. dengan kenikmatan duniawi ataupun over terhadap ibadah yang sedang kita jalankan. Lalu sebelum menutup podcast pada kali ini, mungkin ada quotes atau pesan singkat yang ingin disampaikan, Bapak Nailul? Baik, terima kasih. Terkhusus untuk mahasiswa semuanya ya. Jadi momen Ramadannya adalah momen di mana kita itu teruji sebagai sekolah untuk nafsu dan jiwa kita. Oleh karena itu, satu, kurangilah scroll HP, ya kan?
kurangilah scroll medsos, scroll TikTok dan sebagainya. Tapi apa? Gantilah dengan membuka lembaran Al-Quran, gantilah dengan memperbanyak baca tasbih, baca tahmid dan sebagainya. Udah, di situ nanti akan apa? Akan kita rasakan luar biasa. Puasa yang luar biasa senantiasa bernuansa sebagai nuansa yang bernilai tinggi. Kualitas puasa akan bernilai tinggi. Jadi cobalah kita untuk kembali kepada fitrah jiwa kita, jiwa yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Untuk apa? Untuk meningkatkan intuisi kita, ketajaman hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Nah, itu tadi Sobat Unisba. Yang pertama, kita harus mengurangi scroll sosmed. Ini nih yang paling penting untuk membatasi diri kita dari nafsu-nafsu yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, kita harus selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, terima kasih Bapak Nailul Ya, telah sama-sama. menyempatkan kehadirannya di episode podcast kali ini, dan juga terima kasih atas ilmu yang telah diberikan sehingga kita dan Sobat Unisba jadi paham nih. Nah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan serta nantikan video kami selanjutnya. Saya Zaskia Azizah. Saya Nailul Khairi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.